Mengatasi banjir Oku yang belum surut, Pemkab buat retensi dadakan. Korban tenggelam di Pantai Panjang Bengkulu dibawa ke Palembang. Bawaslu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, banjir masih mengenangi kawasan Pancur, Desa Tanjung Baru, Ogan Komering Ulu. Untuk mengatasi banjir ini, pemerintah Kabupaten Oku membuat sedotan untuk menyalurkan air yang masih mengenangi rumah warga. Banjir yang terjadi di 4 kecamatan di wilayah Oku hingga saat ini masih belum surut. Seperti kawasan Pancur Desa Tanjung Baru, sekitar 15 rumah di kawasan itu masih tergenang air setinggi 3 meter. Warga juga kesulitan untuk menuju rumah yang terendam banjir tersebut. Pasalnya, akses jalan menuju desa tergenang air setinggi 2 meter. Untuk mengurangi debit air di pemukiman warga, pemerintah Ogan Komering Ulu membuat sedotan untuk mengalirkan ke dataran lebih rendah. Sedotan dibuat dengan menurunkan alat berat untuk menggali tanah di kawasan itu sepanjang 150 meter. Jadi secara teknis untuk sementara jangka pendeknya ialah buat siring sodetan ini, gawian ini. Jadi sudah komunikasi dengan yang punya tanah menghibahkan. Tapi jangka panjangnya tetap membuat siring permanen yang arah ke gua. Itu ada gua di Cekungan, itu ada gua, nah tetap kita buatkan siring permanen. Kakek gua kita bersihkan, gua itu langsung ke Sungai Ogan ya. Sementara itu di Batu Raja sendiri terdapat beberapa titik kawasan rawan banjir, yakni di Kelurahan Sekarjaya dan di Jalan Pancur, Desa Tanjung Baru. Sebagai langkah cepat untuk mengatasi banjir di Kelurahan Sekarjaya, pemerintah akan menormalisasi aliran sungai melalui dana Banguap. Untuk jangka panjang setelah genangan air mengering, pihaknya akan membuat saluran air permanen menuju ke mulut goa hingga masyarakat Pancur terbebas dari banjir. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Jembatan penghubung desa Simpang Kilip dengan desa Tanjung Temiang, Tanjung Raja alami retak-retak pada tiang penyangga bagian pangkal jembatan. Bangunan jembatan yang baru dibangun ini sangat disayangkan warga. Jembatan penghubung desa Simpang Kilip, Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang baru selesai dibangun, kondisinya sangat memprihatinkan. Pembangunan jembatan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022. Dengan panjang jembatan 7 x 3 meter, saat ini kondisinya memprihatinkan, di mana pada pondasi bagian penyangga jembatan bergeser hingga lebih dari 30 cm. Terbesarnya penyangga jembatan ini diduga akibat diterjang banjir, sehingga kondisi tanah timbunan di awal jembatan terkikis. Dikatakan Susilo, jembatan yang dibangun menggunakan dana APBD pemerintah sebesar 600 juta rupiah, panjang 7 meter dan lebar 3 meter dengan konstruksi jembatan besi. Namun sayang, kondisi jembatan sudah mengalami keretakan pada bagian pangkal penyangga jembatan. Sehingga jika tidak ada perawatan ulang, jembatan dikhawatirkan akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Dari Tanjung Temiang ke Tanjung Serian, tapi yang kami sayangkan dana anggarannya itu sangat cukup besar, Pak. Berapa itu, Pak? Sekitar 600 juta lebih. Tapi sebanyak dana itu jembatan ini sudah ambruk, Pak. Warga menilai pihak kontraktor harus bertanggung jawab karena jika dibiarkan dikhawatirkan jembatan akan ambruk. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana rumah duka korban tenggelam di Pantai Panjang Bengkulu di Suak Simpur, Sukarami
ramai didatangi kerabat dan keluarga. Keluarga menunggu kedatangan ketiga jenazah yang diberangkatkan dari Bengkulu ke Palembang. Suasana penyambutan 6 korban warga Jalan Sukabangun, Soksimpur, Lorong Gotoroyong, Gang Kopaja, Sukarame, Palembang dipersiapkan keluarga dalam menunggu kedatangan jenazah dari Bengkulu. Para korban merupakan rombongan pengajian Majelis Babul Ilmi di Palembang yang berkunjung silaturahmi ke rumah kerabat di Bengkulu sekaligus liburan ke Pantai Panjang. Keluarga korban yang mendapat kabar mulai berdatangan ke rumah duka. Terlihat suasana rumah duka Sacha Negara dan Muhammad Asri yang letaknya berdekatan di Soksimpur, Sukabangun. Sekarang lagi nunggu jenazah dari Bengkulu. Rencana berangkat dari jam berapa sana, Kak? Sekitar jam 4 sore tadi ya. Sore tadi. Rencana dimakamkan di mana, Kak? Di Soksimpur sini, pemakaman Soksimpur. Oke. Ya. Jadi yang untuk komplek ini berapa orang nih, Kak, yang meninggal di sini? Dua ini ya? sama guru kami. Guru kami. Ya. Untuk namanya? Azhari, Muhammad Azhari. Guru kami namanya. Berarti tiba besok pagi langsung dimakamkan, ya? Iya. Jadi yang begitu jam 10 kabarnya, 2 mobil. Nah, 2 mobil ini menurut keterangan wong yang melok tuh ada salah satunya Dokter Darli itu yang melok tuh dengan bini juga dia tuh wong 6 yang mandi, sementara yang 4 tinggal di pinggir pantai. Nah begitu mandi inilah katanya tidak sadar mereka inilah sampai di tengah kalau menurut anunya kan. Nah langsung digulung ombak. Sementara itu dikatakan oleh ayah korban Sacha Negara, anaknya sempat pamit peluk cium ke ibunya sambil meminta tambahan uang Rp500.000. Sebagaimana diketahui, ke-6 korban tenggelam di Pantai Panjang, Bengkulu saat mandi di pinggir pantai. Dari ke-6 korban yang tenggelam, 3 orang ditemukan meninggal dunia, yaitu Sacha Negara 28 tahun, Muhammad Ashari 37 tahun, dan Subran 32 tahun. Sementara 2 orang belum ditemukan, yaitu Zulfan 55 tahun dan Rizal 30 tahun. Sedangkan 1 orang lagi, Jeffriandi 28 tahun, selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit di Bengkulu. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa ribuan buruh dalam May Day di Palembang mendapat pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan. Selain organisasi buruh, Bawaslu menilai perlunya pengawasan pasalnya adanya Partai Buruh sebagai peserta aksi. Partai Buruh merupakan partai politik peserta pemilu 2024. Aksi unjuk rasa ribuan buruh dalam rangka May Day di depan kantor DPRD Sumatera Selatan pada Senin petang tak hanya diikuti berbagai serikat buruh. Salah satu elemen aksi adalah Partai Buruh yang merupakan partai peserta pemilu 2024. Para peserta aksi dari kalangan partai politik mengenakan atribut partai termasuk bendera lengkap dengan nomor urut. Kehadiran Partai Buruh dalam aksi May Day menjadi perhatian Bawaslu untuk mengerahkan pengawas pemilu setempat guna mencermati potensi pelanggaran yang dapat terjadi. Menurut Bawaslu, parpol dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka dalam isu tertentu. Namun parpol dilarang menyampaikan visi misi mereka atau mengajak masyarakat untuk memilih partai tertentu. Komite Eksekutif Partai Buruh Kota Palembang mengklaim kehadiran Partai Buruh dalam aksi ini tidak terpisahkan dari gerakan kaum buruh. Jangan sampai ada dalam proses penyampaian aspirasi para buruh ini ada proses mengajak untuk memilih partai tertentu, terus sudah menyampaikan visi misi partai tertentu. Ini yang kita inginkan supaya tidak ada penyampaian hal tersebut. Ini juga instruksi dari Bawaslu RI juga. Maka hari ini kita turun ke lokasi hari ini untuk memastikan hal tersebut. Begitu. Kami sebagai partai buruh yang dilahirkan oleh serikat buruh, nah kami tidak bisa dipisahkan daripada buruh. Jadi kami di sini partai tentu akan terus berjuang bersama-sama gerakan buruh Indonesia. Di Sumsel apa sih hak-hak buruh yang perlu dipenuhi gitu? Jadi kalau di Sumsel ini utamanya pelaksanaan penegakan hukum terhadap diberlakukannya hak-hak normatif itu masih kurang maksimal. Kemudian secara Sebelumnya ribuan buruh ini melakukan aksi konvoy dengan mengendarai sepeda motor berkeliling Palembang dengan titik kumpul Benteng Kota Besar berpusat di titik aksi Simpang 5 kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, iNews melaporkan.
Diduga akibat kebocoran tangki bahan bakar, sebuah mobil carry diduga digunakan sebagai angkutan pedesaan hangus terbakar di SPBU Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi, 4 Lawang. Beruntung api bisa dipadamkan, sementara 2 penumpang mobil yang terbakar dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil carry dengan nomor polisi BG 1621HQ yang sedang mengisi BBM di SPBU Talang Gunung Tebing Tinggi, 4 Lawang terbakar. Tidak diketahui dengan jelas api langsung membesar dan nyaris membakar tribun pengisian BBM. Beruntungnya kebakaran sendiri terjadi setelah mobil yang diduga dijadikan sebagai angkutan pedesaan ini terbakar baru selesai mengisi BBM jenis Pertalite. Kebakaran sendiri diduga akibat kebocoran pada tangki dan menyambar pada pengapian mobil, sehingga terjadi kebakaran dan beruntung api berhasil dipadamkan dan tidak sempat merambat ke pengisian BBM di dalam lingkungan SPBU. Supir mobil bernama Arman dan istrinya Robiatul yang merupakan warga desa Tanjung Ning, Kecamatan Saling, 4 Lawang mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kepolisian Polsek Tebing Tinggi masih mendalami dan mengidentifikasi penyebab pasti dari kebakaran mobil yang diduga dijadikan sebagai angkutan pedesaan tersebut. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Mobil yang ditumpangi Pak Arman dengan istrinya mengisi minyak, ternyata konslet. Nah, belum didorong, si supir sudah menghidupkan kontak, jadi api menyambar ke minyak. Kondisi supir dan istrinya sudah kita bawa ke rumah sakit dalam keadaan luka di tangan dan kaki. Pemirsa, ayah sambung diduga rampok harta anak tiri. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdahak juga. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala, lega. Filipina versus Indonesia, hanya di MNC TV. Ini dia kontes ambiar Indonesia. Serta terbaik telah terpilih. Siapa bintang ambiar selanjutnya? Kontes Ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Indonesia, tempat kami berbakti dan berkarya, menyambung asa, merajut rasa demi masyarakat yang utuh dan merdeka. MNC peduli, tumbuh dan bertunas untuk kemanusiaan. Laga pertama Timnas Bola Voli Indonesia di Kamboja. Tunjukkan dukungan terbaikmu untuk kemenangan Garuda. SEA Games 2023, cabang bola voli, Filipina versus Indonesia, hanya di MNC TV. Niat baik peserta satu ini menyentuh hati Bunda Inu. Selain merubah nasib, juga pengen bikinin sumur buat mama. Kenapa saya jadi penyanyi dangdut? Karena cita-cita saya juga sangat sederhana. Kontes Ambiar Indonesia hanya di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu terlihat pucat juga, mungkin itu tanda kamu kekurangan zat besi. Minum Sangobion bila perlu. Sangobion, multivitamin dan mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan harimu. Sangobion. Filipina versus Indonesia, hanya di MNC TV. Ini dia ajang pencarian bakat yang bikin kita ambiar mafia. Sakit hati hanya bisa dinikmati, loro ati yo dijogeti. Indonesia bakal ambiar seambiar-ambiarnya. Jadilah bintang ambiar paling bersinar. Kontes Ambiar Indonesia segera di MNC TV. Mei Teratas, persembahan program-program terbaik untuk pemirsa yang selalu di hati. Program terbaru pencarian bakat penyanyi terambiar di rumahnya musik dangdut. Kompetisi olahraga paling bergengsi di Asia Tenggara. Indonesia siap bangkit di laga badminton kelas dunia. Festival Kilau bertabur bintang papan atas. Game show nomor 1 dengan bintang-bintang istimewa yang selalu bikin heboh. Kejutan spesial berbagi penuh berkah bersama kilau uang kaget dan bedah rumah. Mei Teratas di MNC TV. Laga pertama Timnas Bola Voli Indonesia di Kamboja. Tunjukkan dukungan terbaikmu untuk kemenangan Garuda. SEA Games
Games 2023 cabang bola voli Filipina versus Indonesia hanya di MNC TV. Ini dia kontes ambiar Indonesia. Serta terbaik telah terpilih. Siapa bintang ambiar selanjutnya? Kontes ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Lagi acara berkaya nonton. Ikut berkah. Kontes ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Filipina versus Indonesia hanya di MNC TV. Ini dia kontes ambiar Indonesia. Serta terbaik telah terpilih. Siapa bintang ambiar selanjutnya? Kontes ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Lihat, layangan. Kasihan, nggak bisa main karena masuk angin. Fix Vapra dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vapra. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menangkap seorang ayah yang nekat merampok anak sambungnya sendiri. Motif dari perampokan yakni karena pelaku butuh uang untuk membayar rental mobil. Apa yang dilakukan oleh ayah sambung berinisial Muk ini sangatlah tidak elok untuk dicontoh. Gara-gara diduga mengambil barang milik anak sambungnya yang dilaporkan menjadi perampokan, Muk berbadan gemuk ini akhirnya terus berurusan dengan petugas kepolisian Polrestabes Palembang. Muk merupakan seorang ayah tiri yang dilaporkan telah merampok anak sambungnya sendiri yang tinggal di Jalan Maritim Lorong Jambu, Kelurahan Lebong Gajah, Sematang Borang. Dari emaknya korban. Itu untuk modus operandi itu untuk PKP kunci rumah yang biasa digunakan oleh korban, tersangka mengetahui yang ditempatkan di samping pintu rumah. Jadi dengan membuka, dengan mengambil kunci itu dibuka, ternyata korban masih di dalam. Nah, korban di dalam terpergok dengan tersangka, terjadi pemukulan. 2 dari 3 pelaku begal sadis di wilayah hukum Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir berhasil ditangkap. Ironis, otak pelaku begal ini merupakan anak di bawah umur. Dari buku hitam polisi, pelaku sudah 10 kali menjalankan aksinya. Jajaran Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir berhasil ungkap kasus begal sadis yang meresahkan warga Tanjung Batu. 2 dari 3 komplotan pelaku berhasil diciduk dengan inisial FR dan RJ, di mana keduanya berumur 17 tahun, warga Tanjung Batu. Kedua tersangka dapat ditangkap setelah korbannya melapor ke Polsek Tanjung Batu. Dari catatan polisi, FR dan RJ sudah 10 kali dilaporkan dalam kasus yang sama. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mencari tempat sepi dan kebanyakan sasaran wanita dan anak-anak. Korban dari keganasan pelaku adalah seorang wanita yang dibegal saat nongkrong di jembatan Desa Sri Kembang. Untuk korban di Desa Sri Kembang ini, pelaku bukan saja merampas motor dan barang berharga milik korbannya, tetapi pelaku juga menusukkan pisaunya ke tubuh korban hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 set senjata tajam, jenis pisau, dan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Kita lakukan penangkapan. Dari keterangan FR inilah didapat temannya bernama Raju bin Iskandar dan Agung belum tertangkap. Artinya bertiga? Bertiga. Dari laporan ke kita nggak ada berapa LP anak-anak? Kalau LP memang baru 1, tapi sebelumnya sudah sering kejadian hal-hal seperti ini. Anak-anak yang... Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 dan pasal 170 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Satuan Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang meringkus seorang pelaku penipuan dengan modus mengaku menjadi anggota polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor milik korbannya. Asmuni, seorang residivis pelaku penipuan dengan modus menyamar menjadi anggota polisi ini tak berkutik usai dibekuk Satuan Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap saat hendak membawa kabur motor seorang warga di Jalan Khawait Hashim, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu 1 Palembang.
Menurut keterangan polisi, awalnya pelaku yang mengaku anggota polisi ini meminjam motor korban dengan alasan ingin mengantarkan seseorang tahanan ke Mapolrestabes. Namun saat korban meminjamkan motornya, pelaku malah pergi seorang diri. Korban yang curiga kemudian teriak dan mengejar pelaku hingga mengundang perhatian warga dan polisi yang sedang berpatroli. Pelaku pun langsung berhasil ditangkap. Dari catatan polisi, pelaku sudah 3 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. TSK ini mengaku sebagai seorang anggota polisi yang hendak mengantar tahanan. Saat itu kronologisnya dia menunjukkan ada orang di dalam mobil. Dia nunjuk pada korban bahwa dia hendak mengantar tahanan. Ditunjuknya orang tersebut yang dikira oleh si korban adalah tahanan. Pelaku terancam pasal 378 KUHP dengan penipuan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.